Halo semua, gua Ridwan. Di sini kita akan masuk ke Linux lagi ke dalam modul 13, yaitu membuat pengguna dan grup atau creating user and group. Oke, seperti biasa ini pembahasannya perbedaan menggunakan user dan group, UID atau user ID dan GID group ID, berkas konfigurasi pengguna dan grup, the password is shadowed di group, perintah untuk membuat pengguna, user add dan user group. Tetapkan ada satu password opsi umum seperti user add dan group add. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam studi kasus aja. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu buat pengguna baru bernama webdev dengan direktur home webdev home shell login dengan bin base pengguna pengembangan web. Oke, kita buka terminalnya. Nah, sekarang kita bikin dulu usernya dan grupnya. Nah, perintah ini untuk membuat webdev otomatis membuat folder home seperti home webdev penggunaan shell bash dan menambahkan komentar pengguna. Nomor 2 atau buat grup bernama devs. Setelah itu kita masuk tambahkan pengguna webdev ke grup devs sebagai grup tambahan. Nah, setelah itu set kata sandi untuk webdev. Ini terserah masukin webdev kapan aja. Nah, setelah udah, kita coba cek verifikasi bahwa webdev telah dibuat dengan benar mengikuti direktur home shell dan benar, dan jadi anggota grup devs gunakan id webdevs ls ld. Oke. Nah, artinya udah ada nih, ada user id satu webdev GID group id. Sudah ada nih. Nah, kita cek grupnya. Webdev tidak ada webdev. Nah, untuk penjelasan singkatnya ini untuk verifikasi bahwa user sudah dibuat, punya home directory, shell yang benar, dan tergabung dalam grup devs. Tantangan buat script shell sederhana yang otomatis membuat 3 pengguna baru, misalnya test user 1, test user 2, test user 3 fungsi dengan direktur home dan shell bin bash dan kata sandi yang sama, maksudnya 1, 2, 3. Tidak nyata, tetapi ini tujuan latihan menggunakan echo password seperti 3 sudah password. Oke. Nah, kita coba begini dulu. Nah, setelah itu kita bikin script dulu.
for user. Oh, coba kita cek jalanin. Nah, maksudnya default kan, jadinya password 123. Nah, setelah semua tugas selesai, hapus semua pengguna dan grup yang Anda buat selama praktikum ini. Apakah gue disuruh login? Sepertinya harus login dulu. Ini dia. Oke, untuk studi kasus kali ini kita sudah selesai. Kita akan masuk ke dalam analisa dan pembahasan. Jelaskan perbedaan mendasar antara user akun dan grup di Linux maupun sistem Linux menggunakan kedua konsep ini untuk manajemen perintah. Apa itu UID? Oh iya, maksudnya
Oke, user akun adalah akun individu atau orang atau aplikasi yang login ke sistem, sedangkan grup itu kumpulan beberapa user. Kenapa dipakai dua-duanya? Supaya pengaturan izin lebih mudah daripada atur satu-satu user. Cukup atur grup aja, semua anggota bisa ikut. Nah, untuk nomor 2, apa itu UID? UID, mengapa sistem Linux menggunakan ID numerik ini di balik nama penggunaan grup yang kita kenal? UID itu atau user ID, nomor unik untuk user. GID itu group ID, nomor unik untuk grup. Nama pakai angka karena sistem Linux lebih cepat dan akurat membaca angka daripada nama. Oke. 3, apa perbedaan peran antara berkas ETC password dan ETC shadow? Mengapa informasi keatasan disimpan di ETC shadow dan bukan di ETC password? Oke, ETC password itu info user seperti nama, UID, home, shell, sedangkan ETC atau ETC shadow itu untuk menyimpan password yang terenkripsi. Kenapa password di ETC shadow? Karena filenya lebih aman dan hanya bisa dibaca oleh root. Intinya password dipisahkan supaya tidak mudah dicuri. Nomor 4, dalam skenario apa yang Anda perlu membuat grup baru di Linux? Berikan contoh situasi praktis. Oke, saat beberapa user butuh akses yang sama seperti grup dev, akses untuk folder project, grup admin untuk akses konfigurasi server, grup kelas untuk akses materi kuliah. Tujuannya untuk lebih rapi dan lebih aman. Diskusikan pentingnya memberikan shell login yang tepat has been based saat membuat grup baru yang akan berinteraksi dengan terminal. Apa yang akan terjadi jika Anda membuat grup pengguna tanpa shell login? Oke, shell login itu agar user bisa pakai terminal, contohnya bin bash. Kenapa user tanpa shell login? Kenapa kalau user mencoba tanpa menggunakan shell login? Itu ada 2 masalah, seperti user tidak bisa login dan biasanya dipakai untuk akun sistem bukan manusia gitu. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.